Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat Pak, di saat ditambahkan rezeki kita, ini kita patut curiga. Saya pribadi Pak, saya kok sudah punya ini, saya kok sudah bisa gini, saya kok punya ini. Jangan-jangan sudah akan cukup jatah rezeki, jangan-jangan saya akan segera mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah shalah al-hikmah rahimani wa rahimakumullah. Beberapa wejangan yang disampaikan lewat wejangan Rasulullah untuk kita semua yang disampaikan lewat Ibnu Abbas. Rufi'atil aqlam, telah diangkat pena, wajaffatis suhuf, dan telah kering lembaran-lembaran itu. Jadi ketentuan-ketentuan itu sudah Allah tetapkan jauh sebelum alam semesta ini diciptakan. Wa fi riwayatin ghairi, dari riwayat lain juga dari Imam Tirmidzi, bunyinya mirip ihfadillaha tajidhu amamaka. Tadi itu Allah berada di depan, Allah berada di depan kita, maknanya sama, membimbing kita. Ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisiddah. Kenalilah Allah, ini ada dua makna. Kenalilah Allah atau perkenalkanlah dirimu kepada Allah, ini maknanya sama. Dikala sempit, dikala lapang firrakhai ya'rifka fisiddah, niscaya Allah akan hadir kepadamu dikala sempit. Ini maknanya adalah ingat Allah itu jangan hanya ketika kita butuh, jangan hanya ketika kita terbentur sesuatu. Allah tempat meminta, Allah tempat memohon pertolongan, Allah tempat segala-galanya bagi kita. Ini memang iya, tetapi yang terbaik adalah beribadah kepada Allah, selalu mengingat Allah, itu tidak hanya di saat kita terjepit, tetapi di saat kita lapang, di saat rezeki kita banyak, di saat badan kita sehat, di saat kondisi batin kita sekeluarga enak, diperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan aplikasi bentuk yang sangat banyak. Perbanyak ibadah, perbanyak sedekah, perbanyak berbuat baik, kebajikan, amal soleh, dan lain sebagainya di saat lapang. Efeknya apa? Dikala kita berada dalam kesempitan, maka pertolongan Allah itu akan sangat dekat, akan sangat mudah. Itu ada hadis yang sangat terkenal itu, igtanim khamsan qabla khamsin, igtanim khamsan qabla khamsin. Ingatlah di saat yang 5, maka engkau akan memperoleh sesuatu di saat 5 yang lain itu. Di antaranya ingat dikala sehat sebelum sakit, dikala muda sebelum tua, dikala kaya sebelum miskin, dikala hidup sebelum mati. Ini terkait dengan keterangan baginda Nabi SAW dengan kalimat yang tadi itu. Ta'aruf ilallah fi rakhai ya'rifka fi siddah. Wa'lam, ketahuilah wahai bocah, wahai anak muda, annama akhta'aka lam yakulli yusibaka
sesuatu yang telah ditulis untuk terhindar darimu, ini maknanya mirip, maka pasti tidak akan pernah bisa menimpamu. Itu ya Pak. Jadi kalau memang dalam hidup kita itu sudah ditulis tidak akan pernah kecelakaan lalu lintas misalkan, ini mbok sampai mati nanti tidak akan bisa kecelakaan lalu lintas Pak. Itu karena sudah ditulis oleh Allah. Sesuatu yang ditulis akan luput, akan terhindar darimu, maka tidak akan pernah bisa menimpamu. Meskipun ya, misalnya kita ini disalahi orang, rem kita dibikin blong, kemudian ruji roda kita disalahi lah pokoknya, atau bahkan mungkin dipasang bom sekalipun kendaraan kita ketika kita melaju. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala sudah menulis kita akan terhindar dari kecelakaan lalu lintas, maka qadarullah, ada saja jalannya untuk terhindar Pak. Tempo hari ada postingan di media sosial tuh Pak, ada seorang nenek-nenek gitu ya, nenek-nenek duduk di kursi, kemudian tongkatnya ini disandarkan di samping, kemudian nenek itu ngambil tas kresek, ngambil makanan, Pak, tongkatnya tadi itu kesikut dan terlempar itu. Nenek-nenek itu rentang sekali, gerakannya sudah sangat sulit. Nah di samping itu ada seorang pemuda, nom-noman anak korak itu, anak yang main breakdance itu. Kemudian orang tua ini terlihat meminta tolong, nak minta tolong ambilkan tongkat terlempar antara 2 meter Pak. Tongkat saya itu, anak muda ini melengos Pak, nggak mau, pokoknya melengos sambil terus main-main, sambil terus lari-lari. Orang tua ini cemberut, kemudian dengan sangat susah payah berdiri ngambil tongkat itu. Nah di saat 2 meter dari tempat duduk ini Pak, ini ada papan reklame besar dari lantai berapa dari atas itu jatuh pas mengenai tempat duduk ibu tadi itu. Nah ini satu kejadian yang siapa sutradaranya seperti ini. Dan ini satu gambaran sangat jelas dalam kehidupan kita yang lebih luas, ya, yang lebih sangat luas, itu bisa diterjemahkan dalam semua bentuk kehidupan kita. Sesuatu yang ditakdirkan akan terhindar dari kita tidak akan bisa liyusibaka, tidak akan bisa menimpa engkau wahai anak muda. Wa ma asobaka lam yakul liyukhti'aka, dan tidak akan bisa sesuatu yang telah ditakdirkan atau yang telah ditulis oleh Allah akan menimpa, akan menjadikan musibah atau menimpa, maka tidak akan bisa engkau terhindar darinya apapun upayanya Pak. Kalau sudah batang otaknya mau kena stroke Pak, itu Bok Masyo dibawa ke Singapura, dibawa kemanapun, itu kalau memang Allah tidak menghendaki sembuh, tidak sembuh. Makanya ketika masih sehat tidak perlu mentengkelek, kadek ngomong orang di luar pemerintahan jangan macam-macam, jangan omong macam-macam. Orang yang menghalangi proyek ini akan saya gusur dan lain sebagainya, tidak perlu seperti itu. Kalau sudah Allah menghendaki kena stroke batang otaknya Pak, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau bisa puluhan tahun, kalau Allah menghendaki tidak mati itu tidak mati. Mudah-mudahan yang sudah kadung demikian, yang belum dalam taraf sakaratul maut, masih beri Allah hidayah dan bisa beriman sehingga dia bisa selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Dan ini kasus sangat banyak, tidak hanya 1-2 orang. Kemudian hal yang perlu kita perjelas berikutnya dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah beberapa kalimat terakhir ini menjadi satu kesatuan pengertian. Wa'lam, ketahuilah wahai bocah, wahai anak muda, ana nasra ma'as sabra wa annal faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Ini 3 rangkaian kata yang memiliki penjelasan yang sama Pak, bisa dijelaskan dengan satu penjelasan yang sama.
bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu berada di dalam kesabaran. Anan nasra ma'as sabra wa anal faraja ma'al karb. Dan sesungguhnya solusi atau jalan keluar itu bersama pada keterjepitan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu adalah kemudahan. Ini tempo hari sudah kita urai agak panjang juga, tapi perlu dalam hal ini kita tandaskan bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tidak ada penyelesaiannya. Dan penyelesaian itu hadir justru di saat ada masalah. Ini ya Pak, ini perlu kita pahami betul. Penyelesaian itu sesungguhnya hadir bukan setelah masalah itu berlalu, tetapi ketika kita ada masalah, disitulah penyelesaian itu hadir. Maka sesungguhnya di dalam rangka memperoleh penyelesaian dan di dalam rangka kita memperoleh pertolongan di sini, dan agar dalam rangka kita memperoleh kemudahan dari kesulitan di situ, maka kita harus benar-benar berada di dalam kesabaran tadi. Bahwa masalah ini nanti akan selesai Pak, iya, tetapi penyelesaiannya ini kita mau pilih jalan yang ma'ruf atau jalan yang mungkar. Pernah suatu hari Imam Ali karramallahu wajhah kedatangan seorang peminta-minta. Datang ke rumah Imam Ali, ke depan rumah begitu, kemudian ya minta-minta. Dan Imam Ali ingat punya uang 4 dinar. Masuklah Imam Ali nyari ini, dicari-cari, nggak ketemu-ketemu, agak lama. Kemudian orang ini yang peminta-minta ini di depan rumah Pak, sambil toleh gitu. Ada pakaian kuda, tali kekang, sak pelananya, ya, sak ikat-ikatnya itu jadi satu, itu biasanya dicantolkan di teras rumah begitu. Dilihat di dalam, Imam Ali nggak kelihatan, semliwer di dalam nggak kelihatan, lama sekali. Akhirnya orang ini ngambil langkah pintas, diambillah itu rangkaian pelana kuda tadi itu. Ini aja sudah, dibawa Pak, dibawa ke pasar, dijual. Nah kemudian setelah selang berapa lama, khotib atau pembantu Imam Ali ini datang. Baru Imam Ali keluar. Terus baru disadari bahwa orang itu tadi tidak ada. Loh kemana orang ini? Oh nggak ada, nggak ada Imam, nggak ada Imam Ali, wahai Tuhan, nggak ada. Terus baru sadar bahwa pelananya itu tadi hilang. Waduh, hilang dah ini pelana, kemana ini? Tapi nggak curiga orang itu yang ngambil. Nah uang 4 dinar tadi itu sudah barusan ketemu. Wah hilang. Ya wes gini aja, ini minta tolong bawa ke pasar uang ini 4 dinar. Sampean belikan, minta tolong sampean belikan pelana kuda saya yang hilang, yang seperti yang hilang gitu. Belikan pelana kuda karena pelana kuda saya hilang. Carikan ya yang semirip mungkin lah. Akhirnya berangkat ke pasar Pak. Berangkat ke pasar, pembantunya ini hafal seperti apa yang punya Imam Ali itu hafal. Nah kemudian dicarilah, dipilih-pilih yang paling mirip. Ketemulah itu satu pelana itu dijual oleh seseorang. Berapa ini kamu jual? Ini saya dipesan ini juragan saya untuk beli. Ini 4 dinar. 4 dinar Pak. Oh baik, kalau gitu ini saya beli, saya bawa pulang. Dibawa pulang ya benar itu punyanya Imam Ali. Nah masalahnya apa kemudian? Orang tadi itu memang mau dikasih 4 dinar oleh Imam Ali, tetapi dia tidak sabar. Rezeki dia memang sudah 4 dinar, yang sudah ditulis oleh Allah dalam buku catatan rezekinya adalah 4 dinar. Tetapi dia tidak sabar, 4 dinar tetap dia bisa dapat, tetapi dia memilih jalan yang haram karena tidak sabar. Bapak Ibu sekalian, kita hidup lahir di dunia ini sudah ditakar, sudah ditulis rezekinya, jatah kita sudah benar.
Ada yang dijatah punya harta 11 miliar, ada yang dijatah punya harta sampai matinya itu 1 triliun, ada yang dijatah harta sampai matinya itu terakumulasi hanya 100 juta. Hanya ini yang berupa harta, ini yang berupa harta. Nah, harta ini nanti akan diterimakan oleh Allah tunai, Pak, genep sampai mati. Kalau belum genep, orang ini belum dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang belum selesai rezekinya, itu belum akan mati. Dan apabila rezekinya telah diberikan penuh oleh Allah, sudah tunai, maka dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya adalah yang pertama, kita sudah pasti mendapatkan jatah kita. Tugas kita adalah bagaimana mengupayakan menjemput jatah itu dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Karena baik dengan cara yang halal maupun yang haram, itu nanti pasti akan nyampe ke kita, Pak. Dan tidak kurang, tidak lebih, tidak akan pernah tertukar. Ini catatan penting. Kalau kita punya sifat sikap muraqabah seperti ini, yakin seperti itu, lah kenapa kita harus berbuat curang? Kenapa kita harus berbuat yang haram untuk memperoleh sesuatu yang memang sudah milik kita? Tinggal tunggu saja kita sabar atau enggak, gitu. Seperti peminta-minta tadi itu, kalau bersabar beberapa menit saja, 4 dinar itu diperoleh dengan cara yang halal. Tetapi karena dia tidak sabar, maka 4 dinar dia tetap peroleh, tetapi dengan cara yang haram. Ini Masya Allah, Pak, ini betul-betul satu bentuk kesadaran yang sangat penting untuk kita pegang. Loh, kalau dengan cara yang baik saja, dengan cara yang tidak menzalimi pembeli, dengan cara yang tidak korupsi, mengambil uang rakyat misalkan, tidak dengan cara itu saja dia akan memperoleh harta miliatan. Kenapa harus dengan cara yang haram? Ini catatan besar, prinsip besar yang harus kita pegang, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai kalam, dengan berbagai sabda-sabda beliau tadi itu, membutuhkan penelaahan yang benar-benar tepat buat kita, sehingga timbul ketenangan bagi kita. Sampai Mas Ferry ini mau-maunya ke Bali, Mas Ferry, ya, karena menjemput rezeki yang memang sudah dijatahkan tadi itu. Siapapun itu, kalau mau berbuat yang haram sekalipun, nanti ya pol-polannya dapat ya segitu, Pak. Pol-polannya dapat segitu. Ini ya yang pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil. Jatah kita sudah ada, tinggal kita menjemput, tinggal caranya saja kita menjemputnya dengan cara yang boleh kita pilih, dengan cara yang haram atau dengan cara yang halal. Kedua-duanya akan mengakibatkan datangnya jatah kita itu. Yang pertama. Yang kedua, Pak, ini pengalaman pribadi saya, dan ini semua orang juga selayaknya memiliki pikiran yang seperti itu. Ketika kita merasa dikaruniai rezeki, umur sekian, belum menikah, hanya punya sepeda butut misalkan, kemudian setelah menikah, oh dikaruniai bisa punya kontrakan misalkan, punya usaha kecil-kecilan, punya anak 1, punya anak 2, diangkat PNS misalkan, atau usahanya semakin maju, kemudian punya ini, punya itu, tidak lagi sewa. Ingat, Pak, di saat ditambahkan rezeki kita, ditambahkan rezeki kita, ditambahkan rezeki kita, kemudian perasaan yang diberikan oleh Allah sudah semakin banyak, ini kita patut curiga. Saya pribadi, Pak, saya kok sudah punya ini, saya kok sudah bisa gini, saya kok punya ini, jangan-jangan sudah akan cukup jatah rezeki, jangan-jangan saya akan segera mati. Ini, Pak, ngeri, Pak, saya. Nah, ketika saya ngobrol sama teman seperti itu, teman ini juga sangat terhenyak. Iya ya, kok saya sekarang punya ini, punya itu, punya ini, punya itu.
Jangan-jangan ini akan segera cukup rezekinya. Jangan-jangan kematian kita akan semakin dekat gitu. Nah ini Pak, ini satu bentuk kesadaran muraqabah, ya, muraqabah yang sangat berguna bagi tertuntunnya laku hidup kita. Dengan keyakinan yang seperti itu, maka dimungkinkan ya laku hidup kita akan benar sehingga akan selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji dari hadis yang ke-62 ini, dan Sabtu depan kita akan meningkat ke hadis yang berikutnya. Mudah-mudahan yang telah kita bahas 2 pertemuan ini sangat bermanfaat dan memberikan arti yang sangat berharga dalam hidup kita, terkhusus dalam peningkatan kesadaran muraqabah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.